apabila saya terpilih jadi wali kota. Iuran sampah rumah tangga gratis. Yang namanya jual beli jabatan hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Melian Sori. Alhamdulillah, obrolan rakyat kali ini saya sudah bersama Bang Beni Soeharto SHMH. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Bang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah teman-teman sekalian, Bang Beni ini adalah calon atau bakal calon wali kota Bengkulu 2024 ini. Insya Allah. Seorang pengusaha sukses di Jakarta, politisinya politisi nasional. Dan beliau di kota Bengkulu, beliau mendirikan pesantren Bang ya, di kota Bengkulu. Pesantren di daerah Padangserai. Padangserai, oke. Baik, kita akan menggali latar belakang dulu nih Bang. Latar belakang Abang sebagai pengusaha yang kemudian ingin maju di wali kota Bengkulu, biar tahu masyarakat nih Bang, latar belakangnya asal Abang dari mana sebetulnya Bang? Oh ya, siap. Makasih ya Dinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang tunggu-tunggu nih podcastnya Adinda Melian Sori ini memang punya karakter lah ya. Siap Bang. Sesuai dengan identifikasi orangnya nih. Siap. Dakduk nih saya mau diwawancara dengan Adinda ini karena aktivis murni. Siap. Terima kasih. Biar diketahui saya ini kan adalah putra asli Bengkulu. Putra asli Bengkulu Bang. Lahir 56 tahun yang lalu. Di kota Bengkulu, persisnya di Kebun Geran. Besarnya tuh di Masjid Jami. SD, SMP itu di Bengkulu. Saya ini anak seorang guru. Ibu Rosmani, dia itu guru kepala sekolah. SD 2, SD 10, SD 14, SD 12. Nah, uniknya saya ini kan kalau sekolah SD itu pindah terus. SD kan 6 tahun kalau zaman dulu. Ya, betul. Nah, cuman kini karena orang tua yang bola sekolah, pindah dibawa lagi. Pindah situnya dibawa sekolah dibawa lagi. Nah, luluslah tahun 84 di SD 10. Di belakang, di daerah kampung, belakang rumah dinas gubernur itu. Alhamdulillah setelah lulus masuk pendidikan SMP di, kalau dulu namanya SMP Bakti, dulu SMA 1 siang misalnya, kalau bahasanya kita dulu ya. Nah setelah tidak lulus SMP Bakti itu, melanjutkan pendidikan sekitar tahun 89, merantau ke Jakarta, 88 kalau nggak salah ya. Merantau ke Jakarta itu? Ke Jakarta. Jakarta merantau, meluluskan sekolah SMP, melanjutkan lagi di SMA Negeri Jakarta di Rawamangun, terus melanjutkan perguruan tinggi S1, melanjutkan lagi perguruan S2. Alhamdulillah tahun 2000 ya saya baru lulus S2 hukum. Kenapa agak lambat, Dinda? Ya kita ini kan merantau. Merantau ya. Biaya sekolah mahal, berjuang, nggak berjuang, anak bini juga kasih makan. Ya jadi harus selesai sekian tahun itu agak sedikit mundur karena kita emang kebutuhan inilah kehidupan ya. Kehidupan waktu itu ya Bang. Karena kalau lain kita masih bujang kan 3-4 tahun selesai, 4 tahun selesai gitu. Itu ceritanya. Alhamdulillah lulus. Nah itu sambil kerja. Sambil kerja istilahnya tuh ini apa? Alhamdulillah lah berjalan hampir 20 tahun itu punya pabrik kimia. Kimia di perusahaan namanya PT Sinar Rafflesia Selatan. Namanya pun ada unsur Bengkulu juga. Unsur Bengkulu. Tahun 2007. Itu PT itu sampai hari ini pabriknya di Cikarang. Di Jakarta ya. Jakarta. Kantornya di daerah Harapan Indah. Nah, lanjut, alhamdulillah ada properti. Properti itu 8 tahun yang lalu lah. Alhamdulillah di daerah Jawa Barat, properti saya lagi sekitar ada 3.000-an unit lah. Yang menengah ke atas ini. Menengah ke atas, ya. Bukan yang subsidi, bukan. Itu perjalanan saya. Nah, kira-kira 2019 kan pernah ke sini. Ya. Mencalonkan diri sebagai ketua DPR. DPR RI waktu itu. DPR RI dari partai saya yang lama. Ya, diminta mencalonkan Partai Amanat Nasional.
bertarung lah. Berjuang 2 tahun, 3 tahun di lapangan, ya alhamdulillah belum terpilih ini. Ya, betul. Allah belum kehendak, insya Allah mungkin lain waktu. Nah, saya lihat nih momen pilkada inilah. Berarti asli abang tuh memang lahirnya di Kota Bengkulu ya? Iya, Di lahir di Kota Bengkulu. Jadi kalau istilahnya itu mau mengabdi di tanah kelahiran. Iya, mengabdi di tanah kelahiran. Karena orang tua saya itu asli Seluma, perempuan. Oh, aslinya Seluma ya? Nah, kalau bapak saya kan orang Demak, Jawa Tengah. Lahir saya di Bengkulu. Nah, bapak saya kan pegawai PAM. Ini Bengkulu ini. Ibu saya kan pegawai guru kepala sekolah. Gitu. Baik, ini luar biasa sekali ya. Perjalanan anak Bengkulu bertarung ke Jakarta, lalu kemudian sukses menjadi pengusaha nasional. Ya, dan bahkan menjadi pengurus partai juga tingkat nasional. Ya. PAN dan juga Partai Umat. Ya, terakhir Umat. Nah, mungkin masyarakat ingin tahu juga nih Bang, secara ekonomi, secara kehidupan sudah tuntas, sudah selesai ya Bang kan? Kalau seandainya ini kan tidak perlu lagi orang sudah menikmati hidupnya. Nah, apa yang menjadi latar belakang akhirnya Abang memutuskan saya harus maju di kontestasi Pilwakot 2024 ini? Ya itu Adinda Melensori tadi kan saya katakan. Merintis selama hampir 25 tahun sampai 30 tahun berusaha itu. Saya melihat alhamdulillah ya, kita kalau manusia hidupnya kan tidak ada cukupnya. Nah, saya menyatakan cukup, anak istri saya sudah sekolah semua, sudah kerja dokter, sudah megang pabrik, yang terakhir kecil ini udah insya Allah tahun depan lulus. Cukuplah. Nah, saya melihat ini usaha saya udah jalan, ini ya alhamdulillah. Saya ini cuman mengaktualisasikan diri. Ya. Mengaktualisasi dalam arti kehidupan ini kan, hidup ini sederhana kalau kita berpikir. Hidup ini bisa bermanfaat untuk orang banyak. Betul ya. Saya melihat usaha saya di Jakarta, karyawan semua banyak, nah, udah cukup lah. Mereka berjalan. Nah, saya lihat bisbek ke kampung halaman, ini sepertinya nih momentum saya. Momentum Abang ya. Untuk mencoba mencari simpati masyarakat Kota Bengkulu, di mana tempat kelahiran saya, SD saya, SMP saya di sini. Kawan-kawan sekarang ini sudah menjadi aktivis, pejabat, politisi, juga ada juga menjadi lawyer, ada juga pedagang, ada tukang parkir juga ada. Kawan kalau dulu kan, nah, jadi gayung bersambut lah. Ya udah, Bismillah. Insya Allah pengalaman saya selama ini di Jakarta menjadikan tolak ukur. Bengkulu ini tidak habis dengan ini APBD. Betul ya. Harus dorongan dari pusat, diperbanyak, kita ngemis. Nah itulah aku punya akses selama 27 tahun itu. Jaringan Abang. Jaringan saya ya, itu insya Allah nanti kalau kita pusat, di kota, program-program banyak ya kan kita turunkan ke Kota Bengkulu. Kota Bengkulu. Nah kemudian Abang kan di Jakarta, menjadi pengusaha sukses di sana, kelahirnya di Bengkulu dan juga punya rumah. Di Bengkulu. Nah, saya punya rumah, Dinda. Rumah lama kan yang di Suprapto. Kalau zaman dulu tuh kalau sekarang Suprapto. Kalau kami ini di Jami. Nah, terus punya pesantren di daerah Padang Serai. Ya. Rumah Sungai Rupat ini sudah hampir 15 tahun. Udah lama. Memang bulanan sering balik ke sini. Tidak ada urus wali kota, ya pesantren yang lain, ya peternakan sapi. Pesantren itu sudah berapa lama ya Bang? Pesantren itu sudah mengeluarkan 7 alumni. 7 alumni, sudah alhamdulillah lama, dan itu memang kita gratis. Salah kadar Bang. Target kita itu memang mencerdaskan ini. Itu digratiskan Bang? Ya. Jadi ini Dinda, pesantren itu bukan hanya sekedar pesantren. Dia belajar MTA, ngaji, selesai. Kita ini pesantren khusus, namanya pesantren plus. Belakangnya peternakan ikan untuk dikonsumsi. Sebelah kanannya peternakan sapi. Di depannya perkebunan untuk hasil panen. Terus tambah lagi wirausaha, kebetulan saya ini punya pabrik kimia. Dengan modal bahan kimia formula, saya bawa ke sini. Bikin sabun, semua anak pondok pesantren bisa bikin sabun, sederhana, gampang. Pembersih sabun, pembersih lain, apalah. Ya minimal bekal ilmu, kan orang waktu lolos pesantren tuh mungkin jadi guru, jadi ustadz, jadi guru. Paling tidak dia punya bekal lah untuk berwirausaha, beternak, tentang ikan, ternak sapi, ternak kambing, berkebun, usaha tadi UMKM, itu terserah. Jadi ibaratnya itu Bang, tamat dari pesantren itu bukan hanya ilmu agama yang didapat, tapi juga usaha itu sudah
belajar Ya, usaha ya, belajar betul. bagaimana berwirausaha ya. Iya, insya Allah itu yang saya tetapkan. Karena mudah-mudahan ke depan kita juga rencana mau buka SMA-nya. SMA ya, tingkat Karena SMA kemarin juga baru ya. SMP. Karena SMK itu saya membentuk, nanti selesai ke SMK mau rencana siap kerja. Insya Allah nanti kalau kita jadi wali kota, kalau diamanah, insya Allah itu SMK-nya kita akan bikin. Baik. Sebagai putra daerah, sebagai warga Kota Bengkulu asli, lahir di Kota Bengkulu, nah Abang melihat perjalanan Kota Bengkulu ini selama beberapa belakangan terakhir ini, apa yang menjadi evaluasi Abang terhadap Kota Bengkulu ini? Kan begitu banyak persoalan sebetulnya Bang. Yang Abang tahu aja ya. Ya. Setidak-tidaknya kan potret Abang sering bolak-balik. Betul ya. Yang jelas Bengkulu ini perlu diketahui Dinda, ibu kota provinsi. Betul, betul. Ya. Adalah parameternya Bengkulu, adanya di Kota Bengkulu. Etalasenya kok provinsi Bengkulu provinsi, ya. bahkan Berendonya. Berendo ya. Nah ini menjadi satu kajian khusus. Bagaimana pemerintah provinsi dalam hal ini gubernur dengan pemerintah kota itu harus sinergi. Nah ini sering ribut Bang. Nah, itu saya dapat isunya kayak itu. Iya. Nah, mungkin Adinda bilang sedang ribut, Abang tidak tahu lah. Tapi yang jelas lambat sekali. Dan kasihan ini masyarakat Kota Bengkulu. Kota Bengkulu ya. Kalau bagi saya gubernur adalah atasnya petinggian, udah kita ngemis lah. Enak kalau kita kena gubernur, dia anggarannya besar. Pak Gop, tolong ini mereka yang kita yang ngerjakan, mereka yang nguncurin duit dari provinsi gitu. Nah insya Allah itu saya yakin. Saya berlatar belakang entrepreneur, pengusaha. Kekurangan itulah saya masuk di sana. Apa kekurangannya? Adalah menambah, contoh ya, infrastruktur itu kita perbesar lagi. Kita perkaya dengan mungkin akses kepada pengusaha. Ya. Nah, terus kedua juga akses kepada UMKM. UMKM ya. Terus yang ketiga, ini problem penting karena anak SMK, anak SMA, guru S1 ini banyak persoalan pengangguran. Mereka tamat kerja tuh bingung. Ya, mau kemana? Nah, itu saya punya program sangat jitu. Untuk mengatasi pengangguran itu, Bang? Iya, nanti step berikutnya atau apa, jitunya sederhana. Saya karena berdasarkan background pengalaman pengusaha ya. Nanti sangat itu langsung bisa bekerja. Tamat sekolah SMK ini dia langsung bisa bekerja. Karena akan ditambah kurikulum khusus karena saya punya jaringan optaker di Jawa Barat, perusahaan pabrik yang bisa langsung menerima berdasarkan rekomendasi kurikulum yang kita berikan, semacam rekomendasi dari pabrik-pabrik yang ada di Pulau Jawa. Pulau Jawa ada. Kemudian banyak persoalan sebetulnya di Kota Bengkulu, misalkan persoalan penataan pasar, yang masih pasar banyak amburadul. Lalu kemudian persoalan sampah kan, Bang. Dan persoalan-persoalan lain. Kemarin juga terkait dengan BPHTB kan. Itu sudah menumpuk di Kota Bengkulu ini, Bang. Abang nilai yang paling persoalan terkini ya, saat ini ya, adalah persoalan saya lihat di sini adalah masalah sampah. Sampah itu unik. Saya mau lihat, kalau saya biasa mempelajari atau berharap sesuatu masalah, saya cari tahu dulu persoalannya apa. Saya datang ke TPA yang ada di Sebakul. Setelah ke TPA Sebakul, saya mengundang aktivis penggiat sampah. Saya diskusi panjang lebar bahwa apa sih Dinda persoalan sampah? Iya Bang, katanya. Sampah kami ini banyak. Berapa sampah Dinda? Yang banyak itu berapa banyak? Nah, sampah di Bengkulu ini katanya 400 ton. Itu yang di berita ya? Di beritanya. Tapi saya tanya data wali, benar sama. Saya bilang nggak salah hitung apa data sampah ini. Kenapa? Loh sampah itu, saya kan pernah ke Banyumas. Pengolahan sampah terbaik se-Asia Tenggara Dinda. Di Banyumas itu ya? Ya, bukan se-Indonesia loh. Se-Asia Tenggara, bahwa sampah itu dia penduduknya 1,8 juta. Di situ tagline-nya Banyumas tanpa TPA. Hebat nggak? Tanpa pembuangan sampah. Gimana ngebayanginnya? Ini 300.000 di 1,8 juta. Yang uniknya lagi, saya tanya, izin Pak Kadis, berapa sih jumlah sampah penduduknya dan sampah yang ada? Sampah kita paling banyak 600 Dinda. Paling dikit 500.
Loh kok bisa gini Mas Beni katanya. Mas Beni baca rumus sampah itu sederhana. 1,8 juta kami ini penduduknya, rata-rata 0,3 per orang buang sampah per hari, 300 gram. 1,8 bagi 3 kan kurang lebih 600. Kenapa bagi 3? 1,8 juta penduduk, 1 kakak itu kan minimal 3. Betul ya. Nah, jadilah 600 kakak kan. 600 kakak kalau 0,3 kali 3, anggap aja lah 1 kilo per hari. Kan 900 gram harusnya. Kalau 100 kilo per hari, 600 kakak berapa dia jatuh? 600 ton. 600 ton ya. Ya kan? Betul nggak? 100 itu kan 100 ton, 600 ton. Jumlah penduduk kan 300.000. Lebih kurang ya. Ini lebih kurang. Data ini, data fakta. Dibagi 3. Kan 1 kakak ada 3. Berarti kan 100.000 rumah. 100.000 rumah cuman sampahnya cuman 1 kilo per rumah per hari. Entah itu sampah kayu, sampah apa. Pokoknya yang tidur aja anggaplah buang sampah. Kenapa? Ada yang mungkin lebih banyak buang sampah. Nah, berarti kan 100 ton per hari cuman. Nah, inilah menurut saya nih datanya perlu dikaji ulang. Data dari pemerintah. Nah, Banyumas saja 600 ton per hari bisa dikelola gratis. Tanpa pembuangan sampah akhir. Kita 100 ton babak bingkas kemana-mana sampah kan loh. Ya, berserak sampah. Berserak. Uniknya lagi, di TPA nggak diurus, sampah berserak, giliran masyarakat buang, kenai, Ya. cemprit, dendo. Pemerintah fasilitas yang diberikan belum maksimal. Ya? Nah, kalau konsep Abang nanti seperti apa itu, Bang? Nah, konsep Abang dari 3 poin ini, sampah itu dikelola jadi 3 kelompok. Plastik, sayuran, sampah, kertas, jadi 1 kelompok. Terakhir, ini tadi biji plastik ya. Yang terakhir ini plastik-plastik Indomie. Ini menjadi kita jual kepada optaker. Biji plastik ini banyak di Jawa tuh berapa puluh ton aja Bang kami terima. Siap ditampung. Tampung. Yang aqua apa itu caca-caca itu ditampung berapa pun 6.000 katanya per kilo. Yang tadi kertas, sayuran, mungkin daun-daunan diolah jadi bubur tepung, dipecah jadi 2. Satu jadi pakan ternak, bikin maggot. Maggot ya. Untuk makan ternak. Kedua, buburnya diolah setelah ambil maggot itu ada banyak taingnya untuk kotorannya. Dibuat pupuk rumah tangga, pupuk banyak. Bila perlu kita kasih gratis masyarakat. Kalau memang pun itu harusnya kita bayar. Bagus pupuknya. Yang ketiga, plastik, ada kaleng, ada kayak kaleng-kaleng plastik yang nggak bisa diolah. Itu kita caca. Plastik itu namanya dibikin MDF. MDF itu dari Kementerian Lingkungan Hidup. Itu apabila perusahaan kalau di Jawa Tengah itu namanya pabrik semen. Ada lagi pabrik power plant. Nah, kita punya power plant kan di sini kan. Itu wajib dia menyerap MDF itu, kertas yang keras plastik itu. Itu kategori bahan bakar yang bagus. Itu masuk sebagai kategori bahan bakar yang kalorinya lumayan tinggi. Nah, itu 3 itu. Nah, itu sangat sederhana dan saya bisa menyatakan apabila saya terpilih dari kota, iuran sampah rumah tangga gratis. Digratiskan Bang. Gratis. Nah, karena memang kendalanya tuh kadang-kadang sampah berserak di mana-mana itu Bang. Ada juga masyarakat yang iuran itu kan dia uang 25.000, ada yang di atas itu kan. Itu berat kan kadang-kadang. Akhirnya mereka sampah itu tidak iuran sehingga memang sampah yang harusnya ngambil itu kan jadi karena dia harus bayar kan. Nah, kadang-kadang buang sampah sembarangan di mana-mana. Baik, nah, kalau ada lubang peci. Ya dipeci ya. Jadi kalau Abang terpilih nanti rencananya itu digratiskan Bang ya. Kalau sana ini pemerintah menyiapkan untuk menggratiskan iuran sampah itu. Ya, sampah rumah tangga itu gratis. Bagi warga yang memang menaruh sampah ya, tidak boleh dicecer kemana-mana. Tempat sampah ditaruh, diambil. Nah, ada petugas ya Bang. Petugas. Nah, ini ada menarik nih. Bang, nanti kayak mana? Tugas sampah yang ada hilang masa penghasilannya. Ya, hilang pekerjaannya. Mobil-mobil mereka udah sewakan ngambil sampah tuh untuk buang ke TPA, hilang. Nah, ini saya bilang justru ini justru menarik, mempermudah saya
untuk merekrut. Kita bikin bermitra dengan swasta. Mereka, Justru mereka, mobil yang kita pakai, semua kita kelola baik. Karena untuk menyewa mereka, gaji mereka dari hasil tadi, Dinda. Biji plastik, MDF, maggot, itu lebih dari cukup. Bahkan saya tanya teman saya di Banyumas itu, Pak, kami ini bila perlu, kami ngebayar katanya. Oh, tapi nggak usah lah, yang penting udah kerja cukup. Istilahnya kan apa? Ibu-ibu tuh buang sampah di situ, basah kering itu, misalnya kaleng dengan sayur-sayuran atau plastik, dibikin 2 tempat aja. Kami akan bayar mereka, agak usah dulu saya bilang. Yang penting udah gratis saja, kami alhamdulillah. Ya, jadi sangat yakin bisa diwujudkan program iuran sampah itu gratis, Bang. Sangat yakin ya. Nah, di tahun kedua insya Allah nanti. Masyarakat atau warga Kota Bengkulu akan menagih itu, Bang. Kalau memang nanti Abang ditakdirkan ya. Siap, insya Allah di tahun kedua di tahun kedua menjelang tahun ketiga itu semua persiapan ya, Bang ya. Persiapan, insya Allah sangat sederhana. Karena saya ini Dinda, background saya ini kan teknik. Perusahaan saya kan kimia. Memang biasa mengelola, jangankan limbah sampah, limbah oli bekas, limbah kimia itu udah kita olah. Jadi di mata saya sangat sederhana. Dan itu akan menjadi solusi sampah itu tidak menumpuk saja di tempat pembuangan akhir. Karena selama ini kan menumpuk, tapi tidak dipilah-pilah secara ini bisa dimanfaatkan, bisa menghasilkan secara ekonomi yang lebih besar kan? Iya, itu TPA sekarang nggak perlu dipakai lagi. TPA itu akan saya buat per kecamatan, Dinda. Nah, jadi gini, tidak ada TPA memang, tapi ada TPST. Tempat pembuangan sampah terpadu. Jadi datanglah kita ini, ada di mana botol ke sini, kecamatan ini, plastik ke sini, pengolahannya yang kata kertas, buah, botol daun itu ke sini. Sudah ada TPST tadi. Nah, ini Mas TPST ini tadi ya. Ini per kecamatan. Per kecamatan langsung diolah. Nah, udah nanti langsung dibawa hasilnya, menguap. Sehingga sampah itu tidak menumpuk, hanya menumpuk di satu tempat. Ini sekarang kan menumpuk. Ini menjadi persoalan, kasihan lingkungan sana. Kemudian Bang, di samping program tadi ya sedikit udah menyinggung masalah sampah kan. Jadi sudah ada solusi dari Abang. Nah, kalau seandainya Allah takdirkan Abang nanti terpilih jadi wali kota Bengkulu, apa saja nih program-program rencananya yang akan dilakukan, Bang? Di samping program pengatasan sampah tadi, Bang. Nah, ini ada sampah tadi kan belum tadi, baru satu tadi kan. Sampah ya. Yang kedua, Dinda, soal PPATB. Saya terakhir bulan Mei tanggal 2 itu mengkomentari bahwa perwal PPATB itu kan sangat-sangat bermasalah, merugikan masyarakat. Kenapa? Itu bukan persoalan merugikan dalam sisi masyarakat tidak mau bayar, sangat mahal sekali. Sangat mahal, berdasarkan perwal itu. Harusnya itu dikaji betul yang dalam, karena gini, masalah tanah yang luasnya 100 meter dengan tanah 1000 meter, 2000 meter sama regulasinya. Bahkan ada teman-teman wira swasta mau berinvestasi di Kota Bengkulu, melihat kondisi ini, mahalan bayar PPATB daripada beli tanahnya katanya. Jadilah kami dia lari ke kabupaten lain. Lari ke kabupaten lain. Nah, akhirnya apa? Manfaatin kabupaten lain. Nah, alhamdulillah saya dapat info, ini Pak PJ kan mencabut. Tolong Pak PJ, Anda sebagai pejabat sementara, jangan hanya mencabut. Yang sudah ditarik, yang sudah dibayar, itu bagaimana? Selama ini harus dijembatani. Kan mereka merasa rugi kan? Ya, kalau orang sudah melakukan itu gimana? Apakah mereka sudah bayar segitu, tetap ini diputus atau dicabut? Artinya kan main-main pemerintah ini. Ya, nah, ini perlu konsekuensinya nanti berat, ada konsekuensi hukum. Mereka yang menuntut. Ada yang menuntut, ada yang menuntut kan, wah ini gimana nih? Dan memang masalah perwal itu, Bang, memang sudah menjadi kekacauan tersendiri di Kota Bengkulu ini. Gubernur juga sudah mencabut waktu itu sebetulnya. Dan memang ini peraturan sangat menzolimi masyarakat. Karena saya juga melakukan proses advokasi terhadap ada yang saya dampingi, dan memang itu sangat zolim sekali. Jadi harga tanah yang dia jual itu, bayar pajaknya itu lebih mahal. Jadi gimana logikanya, Bang? Kan kasihan, sedih. Ya, betul. Nggak bisa transaksi dengan sendiri nanti menjadi mereka rugi kan.
Itu kasihan lah. Kasihan. Itu. Nah, kemudian itu alhamdulillah itu. Ya program itu terkait evaluasi tadi Bang ya. Lalu program apa aja Bang yang lain misalkan di samping program sampah tadi kan ada beberapa program unggulan nanti Bang. Ya, unggulan Abang itu yang jelas pertama adalah masalah lapangan kerja. Lapangan kerja tadi. Lapangan kerja ada 2 ya. Lapangan kerja ini yang pertama adalah lulusan SMA, SMK, S1. Itu ada mitra, nanti akan tetap bermitra dengan provinsi, karena provinsi kan penguasa SMK kan pemerintah provinsi. Ya, wilayahnya ya. Khusus di Kota Bengkulu, SMK nanti akan saya minta optaker dari Jakarta, sahabat saya semua. Yang udah pasti kemana ada 3 optaker yang siap bermitra dengan SMK yang ada di Bengkulu. Di kelas 3 di briefing produk kurikulum khusus industri, mereka tamat SMK nanti, mereka langsung siap kerja. Dengan sertifikasi, rekomendasi dari perusahaan-perusahaan asing yang ada di Jakarta yang bermitra dengan SMK yang ada di Kota Bengkulu yang telah disepakati kerjasamanya, baik itu dari sisi labnya, edukasi materinya, analisanya, semua nanti mereka lulus SMK itu, pabrik itu sangat menerima. Nah, setelah mereka menerima, kerja di sana berapa tahun, nah tapi balik ke Bengkulu bisa berwirausaha sendiri. Seperti saya lah itu. Insya Allah itu target saya. Nah yang kedua Dinda, UMKM ini potensi. UMKM ya. Saya ingat juga Abang melakukan proses pembinaan, pendampingan ke UMKM di daerah-daerah juga Bang. Iya. Jadi UMKM ini kadang-kadang seketika pemerintah dalam hal ini ada unsur pemerintah itu UMKM dari 100 kita bina jadi 200 supaya mereka ini punya status UMKM. Menurut saya itu nggak efektif. Yang jadi solusi ada contoh Dinda ya, masyarakat Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu ada 2 juta lebih, 2,1 juta. 100 UMKM itu dia membuat bermacam kegiatan makanan segala macam. Tapi konsumsinya apa? 2,1 juta ini kan, penduduk Bengkulu kan. Provinsi ya, provinsi kan ya. Bukan kota ya. Bukan kota, provinsi ini 2,1 juta. Kan kita anggaplah Bengkulu ini kan ikonnya ibu kota provinsi kota ini. 100 UMKM membuat makanan untuk 2,1 juta penduduk Kota Bengkulu. Provinsi. Nah, tapi kita bina lagi 100 lagi UMKM. Jadi 200 UMKM. Customernya siapa? 2,1 juta provinsi ini kan penduduknya. Nah ini yang salah. Saya nggak usah jauh-jauh. Saya kebetulan istri saya orang Jawa Barat. Saya lama tinggal di Jawa Barat. Itu UMKM yang ada di Kota Bengkulu kita perbesar 200-300 ini. Lari aja kita ke bot-bot ataupun ke pameran-pameran di tempat kuliner-kuliner yang ada di Kota Bandung. Jawa Barat itu Dinda, tahu nggak berapa penduduk? Itu 3,34 juta. 2.100.000 sama 30 juta. Kita dapat segmented 1% aja dari 34 juta. Ini jangan 200 UMKM, 300-400 pun bisa. Nah, tentu ada syarat. UMKM itu kan kalau udah kita jam terbang ke Jawa Barat, ke DKI, nah kita edukasi dulu. Pertama packagingnya bagus, terus higienis, halal, terus juga menjadi rasa tersendiri. Bengkulu ini Dinda, kota khususnya nggak kalah makanannya. Betul ya. Saya dibilang istri saya, ayah, kalau pulang dari Bengkulu pasti gemuk. Ya, karena makanannya memang enak-enak. Enak-enak makannya, gitu Dinda. Oke Bang, nah Abang mempunyai jargon nih kan, jargon sejahtera, bersih, bahagia. Ya. Nah seperti apa Abang menjabarkan jargon itu Bang? Jadi memang di dalam tadi berkegiatan tadi, wirausaha ibu-ibu, penghasilannya bagus. Orang tamat sekolah, anak SMK, lapangan kerja, terus akses fasilitas sosial, fasilitas umum seperti kita tadi membangun hilirisasi industrinya, terus penataan tata kotanya, ada lagi pariwisata kota ini kan lumayan ada. Ya betul. Itu kan menciptakan lapangan kerja, potensi baru. Nah orang sudah nggak terlalu beban mikir, jadi nggak susah lagi, bahagia dia dapat kerjaan, ya. Sejahtera dia dari penghasilan, ya itu bersih dan ya indah lah ya, kota ini. Kota ini nggak sampah berserakan. Nggak sampah berserakan. Itulah saya bilang tadi. Sebenarnya
kalau mau kerja itu kuncinya satu, ada peluang. Ya kan, kalau mau bersih itu kan ada keinginan. Bersih itu nggak harus pakai duit mahal ya. Betul. Ya. Kita mandi 2 hari sekali, nyapu aja enggak, taman kita bersihkan, kampung kita kumpul, nggak pakai duit. Nah itulah tagline itu keterkaitan dengan tidak itu tadi. Nah kemudian Abang kan mempunyai jaringan secara nasional nih kan, baik itu politisi, pengusaha di tingkat nasional, jaringan itu kan ada. Nah bagaimana nanti kalau terpilih misalkan menjadi wali kota Bengkulu, memaksimalkan jaringan itu baik dari pemerintah pusat atau kemudian juga dari politisi-politisinya di DPR misalkan, termasuk juga di jaringan pengusaha, Bang. Untuk membuat kota Bengkulu ini tadi sejahtera, karena angka kemiskinan di kota ini cukup tinggi, Bang. Jadi Dinda, justru saya ini mau maju sebagai calon kepala daerah wali kota Bengkulu ini. Justru dari situ sebenarnya. Banyak betul kawan-kawan, bupati, wali kota, gubernur di seluruh Indonesia berteman saya di Jakarta dengan afiliasi partai lama, partai baru, akses kawan-kawan di DPR, akses pegawai-pegawai kementerian. Mereka sangat bilang. Termasuk sahabat Abang Sandiaga Uno. Men pariwisata. Tuh kalau Bengkulu ini banyak katanya nih, Benny kamu mau siap, Mas. Kalau jadi nanti Pak Menteri turun ya. Kapan pun Anda suruh saya turun, gitu. Ini kan potensi. Ya. Kalau bukan kita sebagai kepala daerah, apa jolok kau katanya? Punya duit boleh, pada duit banyak orang. Kepala daerah itu tidak pajak sembarangan. Harus betul-betul yang delegitimasinya dipilih oleh rakyat. Baru. Saya pernah Dinda, satu ketika saya ke kementerian, ada persoalan baru, tapi teman itu udah ngasih tahu jaringannya. Ketemulah dengan kepala dirjen atau kepala dirjennya. Saya paparkan di kementerian itu. Ya Mas Benny, mohon maaf katanya. Ini harus kepala daerahnya yang papar seperti ini. Kami pasti bantu. Bukan swasta. Mas Benny ini kan apanya daerah. Iya juga sih emang. Nah itu jadi tolak ukur saya. Jadi tanda tangan kepala daerah. Tanda tangan kepala daerah itu sangat sakti. Tinggal kepala daerah mau nggak mengemis ke kementerian. Kita kan untuk masyarakat kita, saya sanggup mengemis. Menjolok anggaran. Menjolok anggaran dengan cara meyakinkan para pemangku kepentingan kementerian. UPR, perikanan, kependidikan, macam-macam nih. Jadi akan dimaksimalkan jaringan itu, Bang. Jadi dimaksimalkan untuk kepentingan warga Kota Bengkulu. Karena terkadang ada juga kepala daerah yang hanya memperhatikan kesejahteraan secara pribadi, untuk kepentingan golongannya dan lain sebagainya. Nah, ini menjadi penyakit. Akhirnya suatu daerah itu menjadi daerah yang tetap menjadi miskin. Nah inilah yang harus dirubah harusnya, Bang. Nah itu merubahnya. Tadi saya bilang ini yang pertama. Kata kuncinya sudah selesai dengan hidupnya. Sudah selesai dengan dirinya. Saya ini dengan diri saya sudah selesai, keluarga sudah selesai, sudah cukup. Saya mau mengabdi ini selesai dengan hidup saya. Jadi kalau saya sudah selesai hidup saya, ya istilahnya kan paham lah kan, ya nggak perlulah cawe-cawe, cari-cari, ya apalagi namanya jual beli jabatan, wah itu tuh jauh benar lah. Lalu saya menjadi wali kota, yang namanya jual beli jabatan hilang. The right man and the place. Memang yang punya kompetensi, punya potensi, itu yang akan kita pilih. Tidak ada pakai uang. Memang benar-benar menguasai. Terimalah kehancuran apabila jabatan itu tidak diserahkan kepada ahlinya. Mohon maaf, ada tukang insinyur sipil, ditaruhnya di pariwisata. Ya, promosi-promosi. Ada teknik kimia atau perikanan, ditaruhnya ke kantor staf pemerintahan kota. Itu karena asas kedekatan. Itu nggak boleh terjadi lagi. Dan itulah yang membuat kehancuran, karena kadang-kadang pejabat ingin menepati jabatan tertentu harus membayar, harus nyogok. Jadi pada saat dia menduduki, pejabat itu jelas-jelas tidak berintegritas, akhirnya mengembalikan modal dia. Nah akhirnya yang menjadi korban masyarakat. Itu yang saya janji, tidak boleh ada lagi jual beli jabatan, tidak boleh. Baik. Saya anggap itu zero. Tuntut saja nanti Malian Suri terutama yang Bang. Ini Bang, ada butuh jual beli jabatan. Baik. Kecuali oknum. Kalau dari elitnya dalam hal ini wali kota tidak. Insyaallah itu. Baik. Oke Bang, ini mungkin pertanyaan yang hampir menjelang akhir ya. Siap. Jadi kalau ingin maju itu kan adanya perahu ingin berlayar kan, Bang? Perahu berlayar sehingga bisa maju dari bakal calon menjadi calon kan? Dan nanti mungkin
pas waktunya ditetapkan sebagai calon oleh KPU. Ya. Nah sejauh ini Bang, berapa partai politik? Karena Abang kan maju bukan jalur independen. Ya. Udah tertutup waktu kan. Alhamdulillah. Nah sudah ada berapa partai yang Abang mungkin apakah mendaftar, apakah sudah fit and proper test? Ini partai-partai mana aja Bang? Terima kasih. Jadi Abang ini kan memang pengurus partai lama. Dan kebetulan paham permainan aturan main partai. Ya. Alhamdulillah pertama kali mendaftar Golkar. Yang kedua PKB. PKB ya. Yang ketiga Hanura. Yang keempat PKS. Yang kelima Gerindra. Jadi sudah 5 partai. 5 partai ini dikalkulasi dihitung tahapan administrasi, tahapan kelengkapan dokumen, bayar administrasi. Bahkan ada 1-2 partai yang sudah 3 partai ya, yang sudah mengundang khusus, mengundang para pakar-pakar lingkungan, pakar ekonomi, pakar hukum, meninterview, menguji misi visi 3 partai itu. Ya alhamdulillah nanti silakan Dinda Melensori berkunjung ke partai itu, gimana nih misi visi. Kalau bahasanya cukup adek. Gitu ini yang layak kita dukung. Nah tapi insya Allah tergantung lagi partai kan. Semua tahapan sudah saya lalui. Bahkan di DPP partai, salah satu partai di Jakarta yang saya daftar tadi, sudah menginterview. Udahlah Mas Benny insya Allah. Nah ini ada yang menarik Dinda. Jadi salah satu partai itu, yang interview itu dia bupati 2 periode. Wakil gubernur. Panggil. Ya masuk. Bengkulu wali kota, ya siapa dulu nih? Benny Soeharto, silakan. Ya Benny Soeharto, ya betul. Benny Soeharto ya, loh, kamu kok Mas Benny nggak salah nih? Kok pengusaha mau jadi politisi? Ya. Loh, emang kenapa? Loh kita ini politisi mau jadi pengusaha, balik-balik katanya. Oh, ya dia nggak tahu kan alasannya. Emang kenapa Bu? Gini loh Mas. Mas ini tahu nggak wali kota itu berapa APBD-nya, berapa PAD-nya? Udah jangan tanya saya bilang. Berapa tahu nggak? Tahu 1,1 sekian triliun. APBD-nya berapa? PAD-nya 200 miliar. Tuh berapa persen tuh Bang? Minus. Bahkan jauh. Minimal 50-50. Ya itulah saya bilang, saya ceritain. Kenapa alasannya Mas ini? Boleh jelaskan ke saya? Kan mereka ini kan mau ngerekom Mas. Ya mau rekom ya. Nggak mau salah. Jangan-jangan Cak main-main awak nih kan gitu. Jadi Bu, saya ini sudah hampir 27 tahun sama 30 tahun di Jakarta. Alhamdulillah saya usaha ini sudah lama eksis, berjalan baik, dipegang oleh adik saya, anak saya dan saudara saya, karyawan saya yang saya percaya. Nah, saya putra daerah Bengkulu. Saya lihat Bengkulu ini perlu ditolong. Berdasarkan referensi background saya sebagai pengusaha dalam bidang akses internasional maupun akses ke kementerian. Nah ini saat waktunya. Oh ya udah Mas Benny, saya paham. Bagus. Lanjutlah interview lah. Itu saya juga hebat. Nah alhamdulillah tadi 5 partai tadi semua tahapan berproses. Jadi semua menyatakan, oke Mas Benny tahapan sampai di sini tunggu. Nanti dipanggil lagi. Nah nanti minta survei bawa lagi, bawa lagi kayak gitu. Karena Abang sportif ya Bang, nggak langsung potong kompas ke DPP ya Bang. Ya, saya 5 partai itu sudah melalui tahapan daerah, bahwa mereka membawa ke DPP, ada partai itu udah dibawa berdampingan sama saya langsung. Ada yang saya ditunggu di DPP, ditunggu di sini, ya sih sudah semua. Sudah tahapan sudah. Alhamdulillah itu Linda. Baik, luar biasa. Nah ini sudah azan. Iya. Jadi kalau kita juga sudah di penghujung. Nah mungkin closing statement Bang. Ya, terima kasih ya Dinda Melensori. Alhamdulillah masyarakat Kota Bengkulu yang saya hormati, tolong perhelatan politik 5 tahun sekali ini, momentum rakyat memilih calon pemimpin, jangan salah. Jangan salah memilih. Lihat rekam jejak. Siapa dia, mau menjadi itu sebagai untuk apa, batu loncatan apa mengabdian, atau memang dia mau cari uang, apa dia memang sebagai hanya enggak sekedar jadi karena banyak duit, gagah-gagahan. Ini masyarakat saatnya lah 5 tahun ini menentukan kemajuan provinsi kota Bengkulu ini menjadi kota berkembang, bersih, maju dan bersih, sejahtera dan tadi bahagia. Itulah kata kunci masyarakat 5 tahun ini tidak
tidak sebentar. Apabila salah memilih sudah akan 5 tahun ke depan kita menderita bersama-sama. Menderita bersama. Nah, gitu, Ya. Dinda, ya. Baik, Gitu. baik. Terima kasih Bang. Ya, terima kasih sama-sama. Luar biasa, Alhamdulillah. Bang Beni Soeharto SHMH, pengabdi baru di Kota Bengkulu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dialog obrolan rakyat saya bersama Bang Beni Soeharto menjadi referensi baik itu kepada masyarakat, calon pemilih kalau seandainya Bang Beni nanti lolos sebagai calon. Begitu juga kepada teman-teman pengurus partai politik, mungkin juga sudah interview ataupun lain sebagainya, dialog ini bisa menjadi referensi juga. Yang jelas, niat itu adalah niat baik Bang untuk Kota Bengkulu. Amin. Demikian obrolan rakyat kali ini. Sampai ketemu di obrolan rakyat berikutnya. Saya Melin Sori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.